Lorenzo sedikit terkejut dan menatapnya dengan bingung, seperti curiga dia telah salah dengar apa wanita ini sedang menggodanya. Selain itu, hari ini aku menyadari kamu tidak hanya tampan, juga cukup baik hati. Dewi merasa makin seru saat melihat ekspresi kebingungan Lorenzo. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat dagu pria itu. Tidakkah terlalu sangat disayangkan kalau melewatkan pria tampan sepertimu? Tidak tahu malu. Lorenzo menepis tangan wanita itu dengan ekspresi kesal. Gerakan ini tidak sengaja memperlihatkan kalung salib dari emas hitam yang dipakainya. Saat melihat kalung itu, Dewi langsung bersikap serius dan mendekat perlahan. Apa ini? Ah! Dia sudah didorong Lorenzo sebelum menyelesaikan perkataannya. Dia langsung terjatuh dari pohon dengan bunyi gedebuk yang mengejutkan beberapa burung yang sedang tertidur. Brengsek! Kenapa kamu mendorongku? Dewi memegang pinggang, sekujur tubuhnya terasa sangat sakit. Terlihat ekspresi meremehkan di wajah Lorenzo. Dia bahkan merasa telah diperlakukan tidak sopan. Apa dia telah melakukan kesalahan? Bahkan membuat wanita tomboy menyebalkan ini mengira dia bisa diperlakukan secara tidak senonoh. Tidak hanya digoda, bahkan menyentuhnya benar-benar kurang ajar. Dewi tiba-tiba mendengar ada pergerakan di tempat agak jauh. Saat dia akan memanjat lagi, dia segera menahan nafas dan memfokuskan perhatiannya, lalu mendengarkan langkah kaki yang di kejauhan. Gerombolan itu semakin mendekat dan sepertinya ada banyak orang. Lorenzo turun dari pohon lalu menarik Dewi dan berlari ke arah sebaliknya. Dia tahu dia ingin mengecoh orang-orang itu agar mereka tidak mengejar Jasper dan Sonny. Lorenzo berlari dengan sangat cepat seperti seekor cheetah. Awalnya gerakan Dewi sudah bisa dikatakan sigap, tetapi dia merasa dirinya tidak lebih baik dari pria itu. Dengan sekira dia sudah tidak mampu berlari lagi, dia menepis tangan Lorenzo dan membungkuk dengan nafas terengah-engah. Cepatlah, Lorenzo mendesak sambil mengenyitkan alis. Tidak bisa, aku tidak sanggup lari lagi, tidak sanggup lagi. Dewi berkata dengan nafas terengah-engah, benar-benar merepotkan. Saat menatap ke arah gerombolan yang perlahan mendekat itu, Lorenzo segera menaikkan Dewi ke pundaknya dan terus berlari ke depan. Meski terkejut, Dewi tidak berontak. Bagaimanapun orang-orang bersenjata itu hampir mendekati mereka. Nyawanya bisa melayang kalau masih tidak berlari menjauh. Terdengar suara angin di telinganya, Lorenzo mempercepat larinya sambil menggendong Dewi tanpa terengah-engah sedikit pun. Dari kecepatan berlarinya bisa dilihat betapa kuatnya dia. Namun Lorenzo berhenti setelah berlari beberapa saat. Dia takut orang-orang itu tidak menyadarinya dan malah berlari ke arah sebaliknya untuk mengejar Jasper dan Sonny. Turunkan aku! Setelah Dewi meronta beberapa kali, Lorenzo langsung melemparkannya ke tanah. Ah! Dewi menjerit lalu segera berlari dan mengomel, brengsek! Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Lorenzo sudah menutup mulutnya. Dia menyipitkan matanya dan menatap ke arah mereka datang dengan tatapan dalam dan dingin, lalu kembali menatap ke tanah dan merasakan getarannya. Orang yang mengejarnya mereka semakin dekat. Naik ke atas pohon. Lorenzo melepaskan jasnya, lalu menaikkan lengan bajunya, mengeluarkan pistol dan bersikap untuk menghadapi serangan. Apa kamu bisa sendirian melawan mereka? Dewi merasa sedikit khawatir. Menurut perkiraannya, kemungkinan besar ada ratusan orang. Dengan kemampuannya sendiri, Lorenzo akan kesulitan mengatasi orang-orang ini. Meski dia sangat hebat, tetap akan kesulitan. Jangan cerewet. Lorenzo sedikit tidak sabar. Dewi tidak berbicara lagi. Ia memandat ke atas pohon dan bersembunyi di dahan yang rindang, juga menutupi tubuhnya dengan dedaunan. Ia mengenakan pakaian serba hitam ditambah langit yang sudah larut. Selama tidak dicari dengan seksama, tidak akan ada yang menyadari ada orang di atas pohon. Jadi dia sangat aman seperti ini. Hanya saja orang-orang itu sangat berbahaya. Kenapa dia tidak bersembunyi ataupun melarikan diri? Awalnya Dewi tidak mengerti, tetapi dia segera memahaminya. Kalau pria itu terus berlari, orang-orang itu juga akan terus mengejar dan dia juga tidak akan mampu berlari lama. Akhirnya mereka tetap akan tertangkap.
Selain itu, kalau tidak menemukan mereka, orang-orang itu akan berpencar dan menemukan Jasper dan Sonny. Cepat atau lambat tetap harus dihadapi, lebih baik dihadapi lebih awal. Saat ini Dewi tiba-tiba menyadari sebenarnya Lorenzo memiliki hati yang baik di balik sikap dingin dan kejamnya. Pada saat genting, dia memilih menghadapi semuanya sendirian agar bisa melindungi orang di sekitarnya. Meski hanya anak buah, dia juga tidak akan membiarkan mereka mempertaruhkan nyawa begitu saja. Dan dokter yang ditemui tidak sengaja seperti dirinya tetap saja dilindungi dengan sekuat tenaga. Saat memikirkan ini, suara langkah kaki itu pun perlahan mendekat. Lorenzo tidak menghindar, dia berdiri tenang di sana. Cahaya bulan menyinari celah dedaunan yang membuatnya terlihat lembut, bagai dewa yang turun dari langit. Dewi menatapnya sambil mengerutkan alis, merasa sedikit tidak tega. Saat dia merasa ragu apa akan bertarung bersama pria itu, tiba-tiba terdengar sebuah suara tembakan memecahkan keheningan malam dan membangunkan hutan yang sedang terlelap. Segera gerombolan itu menerobos kabut dan berjalan mendekat dengan cepat. Dewi merasa sangat khawatir dan melihat orang-orang itu dengan alis mengenyit. Ada ratusan orang dan setiap orangnya membawa senjata. Saat melihat Lorenzo, pemimpin mereka memberi isyarat tangan dan semua orang menghentikan langkah mereka. Meski hanya ada Lorenzo sendiri, mereka tetap tidak berani bersantai, seperti khawatir ada yang disembunyikan oleh pria itu. Mereka sangat waspada, memegang pistol dengan erat dan mendekatinya dengan berhati-hati. Lorenzo menatap sekilas orang-orang itu dengan tatapan meremehkan dan tetap terlihat tenang, seperti bukan dialah orang yang sedang diincar untuk dibunuh oleh orang-orang itu. Mafia yang mengepalai orang-orang itu berbicara dengan bahasa Inggris. "Tuan L, Pastorico ingin kami menangkapmu hidup-hidup. Selama kamu bersedia untuk menyerah, kami tidak akan menyulitkanmu." "Benarkah?" Tampak senyum mencemooh di bibir Lorenzo. "Siapa yang akan menyerah akhirnya? Masih belum bisa dipastikan sekarang." Mafia yang mengepalai itu dibuat tidak bisa berkata apa-apa. Lalu dia pun berkata dengan nada dingin, "Sudah seperti ini, kamu masih tetap saja angkuh. Anak buahmu masih belum tiba. Dan hanya kamu sendiri saja, meski punya kemampuan hebat, kamu tetap tidak mungkin mengalahkan kami." Lorenzo tersenyum dingin seperti sedang menertawakan para pecundang yang tidak tahu diri ini. Sikapnya ini malah membuat para anggota mafia itu makin tidak tenang. Salah satu dari mereka bertanya pada ketuanya dengan suara kecil, "Bos, apa ada jebakan?" "Iya, kabarnya Grubmore memelihara banyak pengawal yang berani dan jago bertempur. Kenapa hanya ada dia sendiri sekarang?" "Grubmore adalah keluarga petempur yang terkenal. Kita seharusnya tidak bisa mengalahkannya dengan mudah, kan? Apa ini jebakan dan dia sengaja menunggu kita agar masuk ke dalamnya?" Semua anggota mafia itu menjadi tidak tenang. Ratusan orang lebih itu tidak berani melakukan apapun saat menghadapi Lorenzo yang hanya seorang diri. Orang yang mengepalai itu sudah sedikit gentar saat melihat tatapan Lorenzo. Dia pernah melihat kehebatan Lorenzo di Casino Flash dan hal ini tidak akan bisa dilakukan oleh orang biasa. Kenapa hari ini malah tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu? Apa ini jebakan? Orang yang mengepalai itu memberi perintah dengan suara rendah, "Pergilah periksa, apa ada jebakan." Baik. Beberapa orang segera memeriksa area sekitar. Saat ini Dewi yang ada di atas pohon mengenyitkan alisnya ketika melihat situasi ini. Dia sedikit tidak mengerti sebenarnya apa yang ingin dilakukan Lorenzo. "Tuan L, silakan turunkan pistol Anda dan ikutlah kami dengan patuh." Orang yang mengepalai itu mengangkat pistolnya dan membidik Lorenzo. Meski merasa tidak tenang, tapi orang-orang mereka tetap lebih banyak. Walau ada jebakan, mereka mungkin saja tetap bisa mengalahkan orang-orang itu. Jadi dia harus memberanikan diri. Baik.
Lorenzo tidak melawan, dia mengaitkan satu jarinya ke pistol lalu mendekati mereka sambil tersenyum. Tindakannya yang tenang dan langsung setuju ini malah membuat para mafia itu merasa tidak tenang. Orang yang mengepalai itu memberi isyarat tangan lalu kerumunan itu mengarahkan pistolnya ke arah Lorenzo karena khawatir ada yang disembunyikan olehnya. Dewi yang ada di atas pohon merasa sangat panik. Apa pria ini benar-benar akan menyerah? Kalau ditangkap, dia harus meminta uang berobat sebesar 100 juta dolar ini dari siapa? Saat memikirkannya, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan histerius. Lalu orang yang mengepalai itu sudah ditangkap oleh Lorenzo. Lorenzo mencekik leher orang itu dengan satu tangan, sedangkan tangan satunya sedang mengarahkan pistol ke kepala orang itu. Lalu dia berteriak dingin dengan percaya diri, "Mundur!" Semua orang termangu dan tidak tahu harus bereaksi apa karena mereka semua masih mengarahkan pistol ke arah Lorenzo tadi, tapi sama sekali tidak menyadari sebenarnya sejak kapan ketua mereka tertangkap. Gerakan itu sangat cepat, ketua mereka sudah tertangkap oleh Lorenzo bahkan sebelum mata mereka sempat berkedip, dan mereka semua tidak tahu harus berkata apa saat mendengar ancaman Lorenzo ini. "Tuan L, percuma kamu menyanderaku. Ada banyak orang di sini. Kamu tidak akan bisa kabur." Saat tersadar, orang yang mengepalai itu berusaha bersikap tenang. "Kamu salah paham." Lorenzo menatap sekilas ke langit, tampak aura dingin dalam sorot matanya yang dalam dan dingin. "Aku sama sekali tidak berniat untuk kabur." "Kamu..." Orang yang mengepalai tidak percaya saat mendengarnya. "Apa semua ini adalah rencanamu?" Lorenzo tersenyum dan berkata dingin, "Pastorico selalu berselisih denganku, juga memanfaatkan mafia. Asalkan aku bisa menghabisi kalian, barulah bisa menyelesaikan kerisauan di hatiku." "Apa kamu sedang bercanda?" Orang yang mengepalai itu memutar bola matanya dan melihat ke sekitar. Ia tidak melihat regu penyelamat apapun. "Hanya dengan dirimu sendiri, kamu bisa menghabisi kami." "Kamu benar-benar merasa hanya ada aku sendiri di sini?" Lorenzo berkata perlahan lalu bersiul panjang ke arah hutan. Semua mafia itu ketakutan karena mengira Lorenzo sedang memanggil anak buahnya. Orang yang mengepalai berusaha keras untuk melihat tenang. "Jangan takut, meski ada regu penyelamat, orang kita tetap lebih banyak dari mereka." Meski begitu, para anggota mafia itu tetap saja merasa tidak tenang. Bagaimanapun, ketua mereka berada di tangan Lorenzo. Tanpa pemimpin, prajurit akan kehilangan keyakinan. Dewi melihat ke sekitar. Dia merasa sangat penasaran. Apakah Jasper bisa begitu cepat menuruni gunung dan sudah kembali bersama regu penyelamat? Saat ini terdengar suara langkah kaki mendekat dan ada pergerakan di dalam hutan. Dengan segera terlihat banyak pasang mata yang perlahan mendekat sambil menyeruak kegelapan malam. "Ini serigala! Itu serigala!" Semua orang membelalakan mata dengan terkejut dan menatap lurus ke arah depan. Beberapa pasang mata itu terlihat bagai binatang yang bersinar dan berkilau dengan mengeluarkan aura dingin di kegelapan malam. Dewi menatap gerombolan serigala itu sambil membelalakan matanya dengan terkejut. Ternyata dia bisa memanggil gerombolan serigala. Bagaimana bisa dia memanggil gerombolan serigala? Dia teringat Lorenzo yang terlihat sangat tenang saat gerombolan serigala muncul sebelumnya. Dia mengusir gerombolan serigala itu dengan mengandalkan kekuatannya, bahkan masih merasa bangga setelah berhasil melakukannya. Namun dia tidak pernah memikirkan bahwa mungkin saja gerombolan serigala itu bukan datang untuk menyerangnya, melainkan... Astaga! Semua anggota mafia itu ketakutan dan segera mundur. "Jangan takut. Kalian masih punya pistol di tangan kalian." Orang yang mengepalai itu berusaha menenangkan dengan perasaan panik. "Cepat tembak." Sebelum menyelesaikan perkataannya, segerombolan serigala itu sudah menyerjang ke arah anggota mafia setelah dipanggil oleh Lorenzo.
Segera terdengar teriakan histeris yang diiringi suara pistol. Para anggota mafia itu menjadi panik dan menembak sembarangan, tetapi tetap saja tidak bisa mengalahkan serigala mengerikan yang lapar itu. Gerombolan serigala yang tinggal di hutan itu selalu berada di rantai makanan teratas dan terlihat sangat mengerikan dan liar saat mengoyak tubuh mangsa mereka. Orang-orang itu ketakutan dan tidak mungkin bisa mengalahkan gerombolan serigala itu. Orang yang mengepalai itu membelalakan matanya dan sudah tidak mampu untuk melawan. Dewi yang ada di atas pohon langsung termangu saat melihat adegan ini. Dia tahu dia juga mampu memanggil hewan liar, tapi tidak pernah melihat situasi mengerikan seperti ini. Beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan dari sisi hutan yang lain. Lalu Jasper, Jeff dan pengawal keluarga Mol lainnya segera mendekat bersama segerombolan polisi. Pada saat ini sudah ada banyak yang terluka dan meninggal dari kelompok mafia itu. Para polisi itu langsung terkejut saat melihat adegan di hadapan mereka ini dan segera mengeluarkan senjata. Setelah melihat situasinya sudah stabil, Lorenzo segera menyuruh gerombolan serigala itu pergi dan menyerahkan para mafia itu pada polisi lalu berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia baru teringat sesuatu lalu berkata pada Jasper, "Dia di atas pohon." "Baik, Tuan." Jasper segera menghampiri Dewi. "Tabib Dewi, ayo turun." Dewi melompat dari atas pohon. Dia hampir tergilir saat mendarat di tanah. Untung saja Sony sempat memapahnya. "Tuan Dewi, Anda baik-baik saja kan?" Dewi tidak menanggapi, dia hanya menoleh dan menatap Lorenzo. Langit perlahan terang, sosoknya yang tampak lebih tinggi di dalam hutan itu terlihat sangat kesepian. Cahaya mentari subuh yang menyinarinya itu membuatnya terlihat seperti dewa yang kembali berperang dengan membawa kemenangan. Dengan kemampuannya sendiri, dia berhasil mengalahkan ratusan anggota mafia tanpa menembakkan satu peluru pun. Dia memang layak disebut dewa. Pantas saja semua orang ketakutan begitu mendengar namanya. Saat ini Dewi baru menyadari pria yang tampak lembut ini sebenarnya jauh lebih hebat dan mengerikan dari bayangannya. Lorenzo berlari dengan cepat. Jeff menyodorkan sebuah handuk putih padanya. Lalu dia mengelap darah segar yang membasahi tangannya dengan teliti dan memberi perintah dengan nada dingin. "Bawa semuanya pergi." "Baik." Jeff segera membantu pihak kepolisian untuk menyelesaikannya. Jasper membawa Dewi mengikuti langkah Lorenzo dan pergi bersamanya, menerobos keluar dari hutan hingga mereka mencapai sebuah padang rumput. Dewi terkesima saat melihat pemandangan di hadapannya. Ada beberapa helikopter yang terparkir di padang rumput itu, juga ada mobil SUV yang berjejer di kedua sisinya. Ada puluhan pengawal yang berdiri menjadi dua barisan dengan rapi, lalu menunggu Lorenzo dengan hormat. Dia yang berjalan dari arah datangnya sinar matahari terlihat bagaikan dewa yang turun dari langit. Cahaya keemasan menyinari tubuhnya dan memberikan aura mendominasi yang kuat padanya. "Tuan." Semua orang membungkuk dan memberi hormat pada Lorenzo. Sapaan yang serempak ini terdengar penuh rasa hormat dan segan yang membuat keterkejutan di suasana pagi ini. Dewi baru menyadarinya saat ini. Ternyata tebakan ketua mafia itu sangat tepat. Semua yang terjadi di malam ini sudah berada di dalam rencana Lorenzo. Sepertinya dia sudah menebak mafia itu akan menyerang sejak awal, maka sengaja menggiring mereka ke area pinggiran yang sepi. Dewi mengira kemampuan hebatnya yang telah menyelamatkan pria itu, tetapi sebenarnya anak buah pria itu telah menyiapkan segalanya sejak awal. Hanya mereka menunggu hingga anggota mafia itu muncul, lalu menghabisi semuanya sekaligus. "Tabib Dewi, Tabib Dewi." Dewi baru tersadar setelah Jasper memanggilnya 2 kali. Masuklah ke mobil." Jasper membukakan pintu mobil. "Dia." Dewi menoleh dan melihat Lorenzo yang naik ke helikopter. "Dia tidak pulang. Masih ada yang harus Tuan urus. Tuan akan kembali saat malam," ujar Jasper. "Oh." Dewi pun memasuki mobil.
Jasper dan Sony juga menaiki mobil ini, lalu mobil pun dikemudikan menuruni gunung. Helikopter yang ada di belakang juga mulai menaik perlahan-lahan dan menerbangkan dedaunan, bunga, dan rumputan yang ada di sekitar. Dewi membuka jendela dan mengeluarkan kepalanya, lalu menengadah ke langit sambil menyipitkan matanya. Lorenzo yang mengenakan kacamata hitam terlihat sangat keren saat duduk di dalam helikopter. Dia menatap ke arah pria itu samar-samar seperti merasa entah kapan dia pernah mengalami kejadian yang sama. Sepertinya pria itu juga ada di helikopter dan dia menatap pria itu perlahan pergi dari dalam hutan. Tunggu sebentar. Dia baru saja mengenal pria itu, bagaimana mungkin punya pengalaman seperti ini dengan pria itu? Pasti dia yang tidak bisa berpikir jernih. Dewi kembali memusatkan pikirannya agar dia tidak berpikir sembarangan lagi. Mobil dikemudikan dengan cepat meski jalan gunung ini tidak rata. Pemandangan di kedua sisi membuat perasaan sangat nyaman saat melihatnya. Awalnya Dewi ingin tidur, tetapi dia terpesona oleh pemandangan indah ini dan akhirnya bersandar di jendela sambil menikmatinya. Tabib Dewi, terima kasih untuk kejadian semalam. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Jasper menodorkan sebotol air lalu mengingatkannya sambil tersenyum. Ada beberapa hal, meski sudah melihatnya, tetap jangan menyebarkan dan menanyakannya lebih lanjut. Tidak ada untungnya bagimu kalau mengetahui terlalu banyak. Omong kosong. Dewi memotong perkataannya dan berkata dengan dingin, aku tidak tertarik pada hal-hal itu. Tapi aku telah menolong kalian semalam. Tidakkah seharusnya memberi sesuatu untuk berterima kasih? Jasper termangu. Ini pertama kalinya dia melihat gadis yang begitu lugas dan menyintai uang. Namun benar yang dikatakan Tuan, orang yang bisa diatasi dengan uang sangat sederhana. Terkait bayarannya, sama sekali tidak masalah. Nanti aku akan menanyakannya pada Tuan. Berikan beberapa puluh miliar saja. Dewi menggoyang-goyangkan tangannya seperti mudah diajak berdiskusi. Kita sudah begitu akrab. Tidak perlu begitu perhitungan. Jasper tidak bisa berkata apapun. Oh ya, Dewi teringat sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana pria itu bisa memanggil gerombolan serigala? Tabib Dewi, kamu bisa memanggilnya Tuan seperti kami, ujar Jasper mengingatkan dengan tegas. Aku juga bukan anak buahnya, ujar Dewi enteng. Kamu menerima bayaran darinya, ini bisa dianggap hubungan atasan dan bawahan, ujar Jasper dengan logis.